Halo, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Maria Elvira Kurniati dan saya Renzi Riani Simanung Khalid. Nah, di sini kita berdua akan mereview materi pertemuan 1 sampai 8, yakni ada 3 poin. Poin yang pertama kita akan mereview pengantar ilmu penyakit tropis dan mikosis. Yang kedua kita akan membahas tentang penyakit menular seksual. Dan yang ketiga kita akan membahas tentang penyakit saluran pernapasan. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan. Pertama kita akan membahas mengenai hubungan antara iklim tropis dengan penyakit infeksi menular. Nah, penyakit infeksi menular ini ternyata berhubungan erat dengan perubahan iklim, di mana terkhususnya kita Indonesia ini yang memiliki dua iklim, yaitu musim kemarau dengan musim penghujan. Nah, jika terjadinya perubahan iklim, maka akan meningkatkan terjadinya kasus penyakit menular. Karena faktor lingkungan akan mempengaruhi faktor penularan penyakit, yang dimana itu berkaitan dengan kelembapan udara, kemudian cahaya, dan suhu pada lingkungan tersebut. Yang kedua, riwayat alamiah penyakit kusta dan polio. Pertama, riwayat alamiah kusta. Penyakit kusta ini disebabkan oleh Mycobacterium pare yang awalnya masuk ke dalam tubuh manusia, kemudian ke sel saraf dan menginfeksi sel-sel. Nah, bakteri penyebab kusta ini akan berkembang biak di dalam tubuh selama 12 sampai 21 hari. Berkembang biak dengan cara membelah diri, yang tadinya 1 menjadi 2, yang 2 menjadi 4, dan seterusnya. Nah, bakteri kusta ini pertama kali menginfeksi sel saraf tepi, kemudian menginfeksi kulit, mukosa mulut, kemudian organ lain pada tubuh. Nah, polio ini disebabkan oleh poliovirus atau PV. Nah, poliovirus ini dia akan masuk ke mulut. Poliovirus akan masuk ke mulut melalui droplet atau air. Kemudian setelah masuk ke mulut, dia akan berkembang biak di dalam tenggorokan dan saluran pencernaan. Setelah berkembang biak di dalam tenggorokan dan saluran pencernaan, maka polivirus ini dia akan disebar, kemudian diserap oleh aliran darah dan getah bening. Nah, karena sudah disebar, maka penyebarannya akan masuk ke dalam otak. Nah, jika sudah masuk dalam otak, maka akan dapat menyebabkan kelemahan pada otot sehingga kronis lumpuh. Nah, kalau virus sudah masuk di dalam otak ini, maka akan melemahkan otot sehingga akan mengalami kelumpuhan pada si penderita. Nah, selanjutnya kita akan membahas penyakit yang disebabkan oleh jamur. Yang pertama, penyakit misotema disebabkan oleh jamur Emisotema dan Actinomycena. Nah, penyakit ini sering kita jumpai pada kulit, tulang. Namun ada juga di beberapa tempat selain kulit pada tulang. Nah, infeksi misotema ini dimulai pada luka di kulit, kemudian luka pada kulit ini akan membentuk lesi di kulit. Nah, jika misotema ini mengalami progresif, maka dia akan terjadi di tulang. Kemudian, nodul akan pecah. Nodul ini adalah tonjolan atau radang yang ada pada kulit, sehingga akan mengeluarkan cairan atau yang sering kita sebut dengan nanah. Nah, cairan nanah tersebut akan menyebabkan sinus. Nah, jika sinus ini tidak segera kita obatin, maka akan timbul sinus baru.
Jadi, jika seseorang sudah kita tahu mengalami infeksi sebagai berikut, maka mari kita lakukan penanganan secara cepat dan tepat. Trichosis ini disebabkan oleh jamur Sporotrix. Nah, Sporotrix ini patogenesisnya terjadi pada luka pada kulit di tangan dan di kaki. Kemudian inkubasinya terjadi selama kurang lebih 3 minggu. Nah, setelah dia mengalami inkubasi itu akan menyebabkan lesi primer. Lesi primer ini dia berupa papula merah, kemudian seputan. Kemudian akan membentuk ulkus dengan nekrosen. Nah, lesi yang tadi terbentuk itu akan membekas berupa sikatrik. Kemudian lesi akan terbentuk sepanjang saluran limfa. Kemudian setelah lesi sampai di saluran limfa akan membentuk nodul-nodul baru. Nah, nodul itu bisa menjadi akses guma dan akhirnya bisa menjadi kronis. Nah, selanjutnya kita akan membahas penyakit yang ketiga, yaitu adalah penyakit chromomycosis. Nah, chromomycosis ini patogenesisnya itu dimulai pada jamur menginfeksi kulit manusia, terutama di daerah terbuka seperti tangan dan kaki. Nah, chromomycosis ini dia akan menginfeksi kulit dan berkembang di dalam kulit manusia. Setelah dia berkembang dalam kulit manusia, dia akan membentuk papula atau pustula di area kulit. Nah, setelah membentuk papula, dia akan bertambah banyak dan menjadi verkulos. Nah, verkulos ini dia akan menjadi granula. Kemudian granula pada saat waktunya dia akan pecah menjadi ulkus dan infeksi sekunder. Jamur penyebab penyakit ini adalah Filaporae, Pansoceae sp, Clostridium arioni. Selanjutnya adalah Tinea corporis. Nah, Tinea corporis ini sudah banyak kita jumpai di daerah tropis yang beriklim lembab dan panas. Nah, Tinea corporis ini memiliki insiden yang tinggi di daerah tropis karena kelembapan udara atau lingkungannya mempengaruhi faktor penyebaran penyakit. Nah, Tinea corporis ini disebabkan oleh infeksi jamur yaitu Cryptophan dan Mycosporum. Nah, infeksi jamur ini dimulai dari jamur menginfeksi lapisan keratin kulit, kemudian masuk ke dalam tubuh. Nah, selanjutnya faktor penularannya bisa melalui secara langsung, yakni dengan sentuhan secara langsung pada si penderita. Kemudian bisa juga terjadi secara tidak langsung. Contohnya diduga memakai barang yang sama dengan si penderita atau terkontaminasi dengan jamur seperti spray, bantal, ataupun pakaian. Selanjutnya kita akan membahas tentang tinea pedis atau dermatomycosis pada kaki. Nah, tinea pedis ini hanya ada pada kaki. Biasanya terjadi di bagian sela-sela jari atau di tumit kaki dengan rasa yang gatal dan menyengat. Nah, biasanya ini terjadi karena kita tidak menjaga kebersihan kita, terutama memakai kaos kaki yang lembab, tidak pakai sendal, kemudian jarang mencuci kaki sehabis berkeluaran atau menginjak lumpur atau bebecekan. Nah, penyebab jamurnya itu ada 3 jamur. Yang pertama jamur Trichophyton rubrum, kemudian Trichophyton interdigital, kemudian Epidermicton floccosum. Nah, dengan patogenesisnya, penularannya, riwayat ilmiahnya terjadi pada tubuh manusia. Yang pertama, kontak. Nah, kontak pada si penderita atau memakai kaos kaki. Contoh memakai kaos kaki si penderita. Contoh dalam rumah itu si kakak mengalami tinea pedis, namun tanpa sepengetahuan si adik juga memakai kaos kaki yang sama dengan si kakak. Tidak memerlukan luka atau abrasi kulit untuk penularannya. Jadi ini sangat cepat penularannya karena tidak membutuhkan luka. Beda dengan penyakit lain seperti penyakit yang disebabkan oleh jamur sebelumnya, itu kan dia memerlukan luka untuk masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi ini penularannya lebih cepat dibandingkan penularan selanjutnya. Selanjutnya,
Teori pengendalian penyakit berbasis perjalanan alamiah penyakit AIDS. Jadi untuk pengendaliannya itu terdapat 3 tahap ya. Untuk tahap pertama atau tahap awal, di sini difokuskan pada mencegah penyebaran penyakit. Mencegah penyebaran penyakit ini dapat dilakukan dengan menghindari perilaku seks yang berisiko. Kemudian yang kedua, tahap penyebaran. Tahap penyebaran ini untuk pengendalian yang dapat dilakukan dengan identifikasi dan pengobatan. Identifikasi dapat dilakukan dengan deteksi dini kasus AIDS di masyarakat, dan juga pengobatannya dapat dilakukan dengan pemberian pengobatan yang teratur dan diawasi oleh petugas kesehatan kepada masyarakat, serta akses terhadap obat HIV/AIDS itu yang tersedia dengan baik di masyarakat. Kemudian yang ketiga, tahap keseimbangan. Pada tahap keseimbangan ini tercapai jika tahap awal dan juga tahap penyebarannya itu dilaksanakan dengan baik. Sehingga karena itu untuk pengendalian dari HIV/AIDS ini dapat dilakukan dengan cara pencegahan, pengobatan, kemudian mengurangi diskriminasi terhadap penderita HIV/AIDS dan mengurangi stigma di masyarakat. Selanjutnya, untuk usia yang tepat untuk diberikan edukasi PMS dan STDs. Jadi untuk usia yang tepat untuk diberikannya penyuluhan itu tergantung dari risiko penyakit sendiri. Dan untuk AIDS sendiri sebaiknya penyuluhan atau edukasi itu diberikan sejak dini. Karena menurut data epidemiologi bahwa usia yang rentan untuk mengalami HIV/AIDS itu saat ini itu usia remaja dan usia dewasa muda. Karena itu penyuluhan secara sejak dini itu dapat mencegah perilaku berisiko dan mencegah penularan HIV/AIDS nantinya. Dan juga individu yang berisiko yang untuk diberikan penyuluhan segera itu seperti pekerja seks, pengguna narkoba, dan juga homoseksual. Selanjutnya, kenapa HIV/AIDS di Indonesia itu masih belum dikendalikan maupun di NTT itu masih belum dikendalikan? Alasan yang pertama itu kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang cara penularan HIV/AIDS ini. Kurangnya pengetahuan ini menyebabkan perilaku seks yang berisiko dan tanpa pengaman itu masih sering dilakukan di masyarakat. Yang kedua, adanya stigma dan diskriminasi terhadap penderita HIV/AIDS sehingga menyebabkan penderita enggan untuk memeriksakan diri dan melakukan pengobatan ke fasilitas kesehatan. Kemudian yang ketiga itu adanya keterbatasan terhadap pelayanan medis. Ini khususnya untuk daerah tertinggal seperti di NTT. Untuk uji HIV sendiri dan pengobatannya itu masih sangat minim. Kemudian yang keempat, adanya perilaku berisiko. Perilaku berisiko di sini itu seperti penggunaan jarum suntik, terutama pada pengguna narkoba. Ini dapat meningkatkan tingginya angka HIV/AIDS. Kemudian yang kelima atau terakhir itu adanya kemiskinan dan ketimpangan sosial. Kemiskinan dan ketimpangan sosial ini menyebabkan akses terhadap informasi dan pelayanan kesehatan itu menjadi terhambat. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan topik ketiga tentang penyakit saluran pernapasan. Yang pertama itu perbedaan tuberkulosis paru dan juga tuberkulosis ekstra paru. Jadi yang pertama itu perbedaannya terdapat pada organ yang diserang. Jika tuberkulosis paru itu berarti menyerang paling pada paru, sementara tuberkulosis ekstra paru dari katanya ekstra paru berarti di luar paru, dia menyerang organ seperti pleura, sendi, tulang, kemudian selaput otak, ginjal, saluran pencernaan, dan juga lain sebagainya. Kemudian untuk penyebarannya sendiri, kalau TBC paru itu menyebar melalui droplet atau udara, sementara TBC ekstra paru itu penyebarannya cenderung terjadi atau hanya terbatas pada organ yang diinfeksi dan tidak menular. Kemudian yang ketiga untuk diagnosisnya sendiri. Jadi tuberkulosis paru didiagnosis dengan cara pemeriksaan BTA pada dahak dan juga didukung dengan ronsen. Sementara TBC ekstra paru dilakukan dengan cara pemeriksaan biopsi jaringan dan juga bisa didiagnosis dengan gejala yang timbul secara konsisten dari penderita. Kemudian yang keempat, untuk gejalanya sendiri. Jadi pada TBC paru itu ditandai dengan gejala batuk lebih dari 2 minggu, kemudian keringat di malam hari, terjadinya penurunan berat badan akibat dari nafsu makan yang kurang. Sementara TBC ekstra paru, gejala yang timbul itu tergantung dari organ yang diinfeksi. Selanjutnya perbedaan tuberkulosis pada anak dan juga pada orang dewasa. Jadi tuberkulosis pada anak dan pada orang dewasa ini terdapat 4 perbedaannya. Yang pertama untuk cara penyebarannya. Jadi tuberkulosis pada anak itu disebarkan dari orang dewasa yang positif TBC.
Kemudian pada orang dewasa itu melalui udara dari adanya droplet yang berisi kuman, kemudian terhirup oleh orang yang negatif TBC sebelumnya. Kemudian untuk diagnosis, jadi diagnosis pada orang dewasa dan juga anak itu sangat berbeda. Pada orang dewasa dilakukan dengan pemeriksaan dahak, sementara pada anak itu dilakukan dengan tes kulit atau tes Mantoux, yaitu dengan cara menyuntikkan larutan tuberkulin ke dalam lengan dengan baik secara intrakutan, kemudian diamati setelah 48 hingga 72 jam. Jika terjadi pembengkakan, maka bayi dapat dikatakan positif TBC. Kemudian yang ketiga, tahap penyakit. Jadi untuk tahap penyakit pada tuberkulosis sendiri itu ada 3, infeksi bakteri, TBC laten, dan juga TBC aktif. Pada anak, untuk mencapai TBC aktif itu cenderung lebih cepat, hanya membutuhkan waktu beberapa minggu, sementara pada orang dewasa itu membutuhkan waktu yang lama, bisa sampai bertahun-tahun. Kemudian yang keempat, itu untuk pengobatannya sendiri. Jadi jika pada orang dewasa itu dilakukan secara teratur selama 6 bulan, sedangkan pada anak-anak itu dilakukan atau diberikan sesuai dengan berat badan dan usia anak. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perbedaan ISPA dan pneumonia. Jadi terdapat perbedaan antara ISPA dan juga pneumonia. Jika ISPA, infeksi saluran pernapasan akut yang terjadi dari sistem pernapasan atas hingga pernapasan bawah, termasuk pneumonia ringan di dalamnya. Sementara pneumonia itu adalah infeksi saluran pernapasan akut yang dibiarkan secara berlarut-larut sehingga menyebabkan pneumonia atau kerusakan pada alveolus. Kemudian untuk perbedaan selanjutnya dari penyebabnya. Jadi untuk ISPA disebabkan oleh virus atau bakteri, tapi kebanyakan itu disebabkan oleh virus. Sementara untuk pneumonia itu bisa disebabkan oleh virus, bakteri, dan juga jamur. Kemudian selanjutnya itu untuk angka kesakitan dan kematiannya. Jadi untuk angka kematian pada ISPA itu cenderung lebih sedikit, namun angka kesakitannya itu sangat banyak. Dan biasanya untuk ISPA sendiri, pengobatannya itu biasanya diberikan dengan hanya pengobatan yang sederhana seperti pemberian antibiotik, tapi lebih banyak disarankan untuk beristirahat karena ISPA dapat sembuh dengan sendirinya jika kondisi tubuh atau sistem imun dari penderitanya itu baik. Kemudian untuk pneumonia sendiri, angka kematiannya itu sangat tinggi, tapi angka kesakitannya itu sangat rendah. Sehingga karena itu pneumonia membutuhkan pelayanan medis atau penanganan medis yang cukup intensif. Kemudian yang keempat, alasan kenapa TBC di Indonesia belum bisa dieliminasi, sehingga menyebabkan Indonesia menjadi negara ketiga di dunia dengan peringkat TBC tertinggi. Jadi di sini ada 4 faktor yang saya lihat sebagai penyebab kenapa TBC di Indonesia itu tinggi. Yang pertama untuk faktor lingkungan. Jadi seperti yang kita lihat bahwa lingkungan di Indonesia itu sangat kurang sehat, di mana sanitasinya itu rendah, kemudian kepadatan penduduk dan lingkungan kumuh itu sangat banyak, sehingga menyebabkan penularan TBC itu semakin cepat. Kemudian yang kedua, faktor sosial ekonomi. Di sini adanya kemiskinan dan ketimpangan sosial di masyarakat yang tinggi, sehingga menyebabkan akses terhadap pelayanan kesehatan dan pemenuhan gizi itu sangat kurang. Kemudian yang ketiga, untuk faktor keterbatasan program pengendalian tuberkulosis. Jadi, pengendalian tuberkulosis cenderung terjadi di masyarakat jika terdapatnya kasus, namun jika tidak, sudah tidak dilakukan lagi. Dan juga keterbatasan pada sumber daya dan sumber dana menyebabkan pengendalian tuberkulosis ini kurang berjalan dengan baik. Kemudian yang keempat, itu faktor kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan. Pengobatan tuberkulosis yang cenderung lama membutuhkan waktu 6 bulan ini terkadang membuat penderita itu merasa bosan, sehingga jika mereka merasa tubuhnya sudah sehat itu sudah tidak melakukan pengobatan lagi. Dan pengobatan yang tidak tuntas dan tidak sembuh yang menyebabkan pasien tidak sembuh ini menyebabkan penularan kepada orang lain itu cenderung lebih cepat nantinya. Jadi itulah penyebab kenapa tuberkulosis di Indonesia ini belum bisa tereliminasi. Selanjutnya kita akan membahas poin kelima, teori pengendalian penyakit berbasis perjalanan alamiah penyakit TBC. Jadi teori pengendalian penyakit berbasis perjalanan alamiah penyakit TBC ini berfokus pada penyebab penyakit secara alami. Yaitu untuk riwayat alamiah kan pertama ada infeksi primer, yaitu saat bakteri itu masuk dan berdiam di dalam tubuh penderita terutama paru-paru. Dan untuk mencegah hal ini bisa dilakukan dengan pendeteksian dini dan pengobatan, yaitu penemuan kasus yang cepat dan juga penanganannya tepat akan membatasi atau mencegah penularan TBC semakin cepat atau meluas nantinya. Kemudian adanya vaksinasi, yaitu pemberian vaksin BCG untuk mencegah terjadinya penyakit TBC dan juga infeksi atau komplikasi dari TBC serta keparahan dari penyakit TBC nantinya. Kemudian yang ketiga, itu adanya perlindungan khusus. Perlindungan khusus ini diberikan kepada orang di sekitar penderita TBC. Hal ini dilakukan untuk mencegah penularan TBC dari penderita kepada lingkungan di sekitarnya. Kemudian yang keempat itu ada
pencegahan penularan TBC. Jadi pencegahan penularan TBC ini dapat dilakukan dengan cara menjaga kesehatan dari diri, mencegah kontak dengan penderita TBC, dan menerapkan pola hidup sehat. Kemudian, untuk pengendalian penyakit TBC, jika sudah terkena TBC ini atau mengidap TBC, dapat dilakukan dengan inisiasi pengobatan pasien TBC sejak dini, yaitu pasien TBC menerima pengobatan sejak dini tadi yang seperti sudah dijelaskan untuk mencegah keparahan dari penyakit dan agar penyakit bisa sembuh. Kemudian yang kedua itu adanya manajemen kasus. Manajemen kasus di sini peran dari tenaga kesehatan itu sangat penting, yaitu dengan cara penemuan kasus secara dini, pemberian obat yang tepat, dan juga pengawasan terhadap penderita pasien selama pengobatan. Karena hal ini dapat mencegah penularan serta tingkat penyembuhan dari penderita pasien itu akan semakin tinggi. Sekian video dari kami. Untuk kesalahan dan kekurangan